Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyimak penjelasan terkait alur pendaftaran yang mungkin bagi Bapak Ibu ini masih banyak yang masih bingung dan juga mungkin ada yang mengalami kendala saat mendaftarkan siswa-siswinya. Maka dari itu, marilah kita simak penjelasan dari Bapak Yon Purnomo selaku tim pengembang aplikasi portal registrasi. Mohon Bapak dan Ibu untuk menyimak dengan baik terkait dengan alur registrasi ini. Kepada Bapak Yongki kami persilahkan. Ya, baik Mbak Anissa, yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional selaku PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, kemudian juga ada yang terhormat yang saya hormati Kepala Pokja dan Asi, kemudian juga yang saya hormati penanggung jawab LPS 2N, Bapak Ibu Kepala Dinas, dan Kota, kemudian kepala sekolah, serta sobat prestasi yang bergabung melalui ruang virtual, baik itu melalui Zoom maupun di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yongki Purnomo. Di sini selaku tim pengembang aplikasi portal registrasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknis dan tutorial pendaftaran dalam hal ini khususnya untuk ajang FLS 2N tahun 2024 berlaku untuk semua jenjang. Untuk pendaftaran ajang di tahun 2024, Bapak Ibu bisa mengakses portal registrasi terpadu melalui laman daftar strip.bpti.kemdikbud.go.id. Nanti di sini yang akan melakukan aktivitas pendaftaran adalah operator sekolah. Adapun alur yang ada pada pendaftaran, yang pertama adalah mengakses halaman pendaftaran, kemudian nanti terdapat 3 menu, silahkan dipilih sesuai dengan jenjangnya. Untuk Dikdasmen mengakses menu Dikdasmen, di sini nanti akan dialihkan menuju halaman login. Ini menggunakan akun yang tertaut pada PD Data. Operator sekolah PD Data ini yang biasanya digunakan untuk melakukan verval PD. Nah, untuk aksesnya ini dimiliki oleh operator sekolah, baik itu operator sekolah dari satuan pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Desa Teknologi maupun juga Kementerian Agama. Ini bisa menggunakan akun yang digunakan untuk verval PD. Ketika nanti sudah berhasil masuk ke dalam dashboard, aktivitas yang dilakukan yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan memvalidasi NISN dan tanggal lahir. Pada poin ini mohon diperhatikan oleh operator sekolah bahwa NISN peserta yang pertama harus aktif, yang kedua sudah tervalidasi ataupun terverval di PD Data. Agar bisa ditambahkan ke dalam sistem dan tervalidasi. Selanjutnya adalah menambahkan pembimbing, lalu memilih ajang talenta, kemudian di dalam ajang talenta nanti juga terdapat cabang ajang talenta beserta dengan persyaratan-persyaratannya. Kemudian nanti akan ada formulir pendaftaran, baik itu ketua maupun individu, serta akan memilih pembimbing. Nah, kemudian nanti silahkan diklik simpan untuk membuat kode registrasi. Kemudian cek kembali pendaftaran peserta yang telah didaftarkan oleh Bapak Ibu. Terakhir, di dalam portal registrasi Bapak Ibu melakukan finalisasi pendaftaran, lalu dilanjutkan. Nah, ini yang perlu lanjutan untuk masuk ke aplikasi ajang. Nanti terdapat aplikasi-aplikasi ajang, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun untuk jenjang pendidikan khusus. Selanjutnya, silakan.
tutorialnya, pembahasan lebih detail, langkah-langkah, mohon untuk dicatat. Maaf, akses masuk portal registrasi ketika Bapak Ibu mengakses daftar cbpti.kemdikbud.go.id, maka akan tertampil 3 pilihan menu untuk Bapak Ibu jenjang pendidikan dasar dan menengah. Silahkan pilih menu yang berwarna biru. Nanti akan dialihkan ke halaman SSOPD data. Masukkan email, surel atau surel dan kata sandi. Akun yang digunakan tadi juga saya jelaskan sekali lagi adalah akun yang tertaut pada akun Verval PD. Jadi bukan akun yang Bapodik atau Emis, tapi akun Verval PD. Setelah berhasil masuk ke dalam dashboard, nanti akan tertampil dashboard operator. Di sini ada informasi yang pertama adalah kode pendaftaran satuan pendidikan. Nah, ini bisa dicatat juga oleh operator. Setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan akan mendapatkan satu kode unik, kode pendaftaran satuan pendidikan yang nantinya juga akan bisa digunakan atau yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi Ajang. Kemudian ada informasi terkait petunjuk teknis penggunaan aplikasi, kemudian terdapat statistik mini, statistik ringkas jumlah peserta didik terdaftar dan juga pembimbing. Nah, di sisi kiri ada menu-menu tes mulai dari operator, kemudian satuan pendidikan untuk memfasilitasi satuan pendidikan jika operator memiliki tanggung jawab lebih dari satu satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu peserta didik. Nah, menu ini digunakan untuk menambahkan peserta di dalam sistem. Ini baru penambahan peserta didik ke dalam sistem. Nanti di sisi kanan atas nanti akan ada tombol untuk tambah peserta. Silahkan diklik, nanti akan muncul formulir atau dua pop-up untuk menginputkan NISN dan tanggal lahir. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menginputkan peserta didik adalah memperhatikan NISN juga tanggal lahir. Perhatikan format dari tanggal lahir, dihimbau untuk Bapak Ibu bisa mengklik kalender. Nah, icon kalender untuk memastikan bahwa inputan sesuai dengan format. Terkadang memang ada formatnya bulan, tanggal, dan tahun. Itu untuk beberapa device menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Jadi dipastikan dengan lebih amannya memilih icon kalender agar sesuai dengan format yang diminta. Ketika sudah melakukan input NISN dan tanggal lahir, klik cek, maka nanti akan masuk ke halaman formulir pendaftaran biodata peserta didik. Di sini terdapat dua isian. Yang pertama adalah data diri, yang kedua adalah data orang tua. Secara data ini akan kita tarik melalui PD data. Jadi ketika Bapak Ibu terdapat perubahan ataupun juga ketidaksesuaian, mohon untuk melakukan update data mulai dari Dapodik maupun Emis hingga ke Verval PD-nya. Pada formulir ini silahkan melengkapi beberapa isian yang belum terisi dengan cara yang pertama adalah mengunggah foto peserta didik, kemudian melengkapi data diri yang belum tersedia, kemudian menginput identifikasi khusus seperti buta warna, berat badan, tinggi badan, silahkan diinputkan, kemudian melengkapi data orang tua. Pada formulir ini juga perlu diperhatikan oleh operator sekolah, yaitu pada kolom email aktif peserta didik. Nah, ini kemarin kita menemui banyak sekali bahwa peserta didik itu emailnya diisi dengan email operator. Nah, ini menjadi kendala ketika Bapak Ibu akan login kembali, Bapak Ibu akan tertolak karena email sudah terdaftar. Nah, jadi mohon diperhatikan di dalam formulir juga sudah kita berikan peringatan bahwa email aktif adalah email yang didik, bukan yang digunakan ataupun milik sekolah ataupun operator sekolah. Jadi mohon untuk memberikan atau menginputkan email peserta didik. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pembimbing. Di sini untuk mendaftarkan yang akan mendampingi peserta di pelaksanaan ujian. Yang pertama adalah klik tambah pembimbing.
kemudian nanti akan masuk ke formulir penambahan formulir pembimbing. Di dalam formulir pembimbing yang pertama silahkan inputkan data diri pembimbing, kemudian nanti terdapat isian terkait NIP, NUPTK, NIDN, ini bersifat opsional. Kemudian silahkan isikan kontak dan alamat korespondensi. Kemudian yang terakhir terdapat identifikasi asal instansi pembimbing. Nah, jika pembimbing merupakan tenaga pendidik ataupun guru ataupun dosen, silahkan isi dengan nama satuan pendidikan. Jika berasal dari profesional, maka silahkan masukkan nama instansi pembimbing. Setelah kita menambahkan peserta pembimbing ke dalam sistem, kita selanjutnya baru melangkah ke menu ajang talenta. Jadi pendaftaran dihitung tidak hanya ketika peserta sudah terdaftar di sistem, tapi peserta terdaftar adalah peserta yang didaftarkan di ajang talenta. Itu yang perlu diingat oleh Ibu. Jadi di ajang talenta nanti silahkan lakukan pencarian karena di sana terdapat daftar ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI. Klik talenta, kemudian lakukan pencarian, misalkan pada saat ini FLS 2N. Nah, nanti akan muncul daftar ajang talenta FLS 2N. Kemudian silahkan diklik detail, di sana sudah terdapat informasi tanggal pendaftaran, masa pendaftaran, mulai kapan dibuka, kapan ditutup, kemudian hitung mundur ke tanggal penutupan, pun juga dengan petunjuk ataupun pedoman perlombaan bisa diakses melalui menu ajang talenta, sehingga informasi semuanya sudah tertuang di sana. Kemudian ketika diklik detail, nanti akan terdapat file yang berisi cabang ajang yang diselenggarakan pada tahun ini di FS2N, pun juga dengan ada informasi-informasi yang detail. Yang pertama adalah jumlah minimal peserta, jumlah maksimal peserta, kemudian juga ada jenis keanggotaan, maaf di sisi kiri, untuk beberapa cabang lomba diselenggarakan secara kelompok dan juga ada individu. Kemudian ada terdapat informasi tim atau peserta dalam satu sekolah, sebagaimana yang tertera pada pedoman yang telah dari juga dijelaskan, maksimal peserta atau maksimal tim ataupun peserta dalam satu sekolah untuk cabang maksimal 2. Di sini di sistem juga sudah disetting bahwa tertulis kuota tim peserta atau peserta dalam satu sekolah adalah 2. Nah, kemudian terdapat perbedaan formulir pendaftaran untuk cabang ajang yang bersifat individu maupun kelompok. Untuk individu, nanti ketika dipilih akan dialihkan ke menuju halaman berikut. Di sini sudah tertera informasi ajang, kemudian kategori, cabang, dan subcabang beserta persyaratan baik itu jenjang, tingkat pendidikan maupun restriksi lainnya. Mohon untuk diperhatikan dan tidak terburu-buru ketika mendaftarkan karena seringkali salah kategori maupun salah cabang ini yang terjadi ketika pendaftaran. Jadi mohon untuk setiap proses memperhatikan informasi yang tertera. Di sini terdapat informasi ajang dan cabangnya. Di sisi bawah silahkan memilih peserta, kemudian inputkan kelas, kemudian yang terakhir memilih pembimbing. Jika sudah, cek kembali nama, kemudian kelas dan pembimbing, baru klik simpan. Nah, kemudian terdapat hal yang perlu diperhatikan ketika muncul notifikasi yang menandakan ketidaksesuaian, salah satunya adalah kuota penuh misalkan. Nah, jika muncul notifikasi kuota penuh, silahkan akses menu pendaftar karena mungkin sebelumnya sudah didaftarkan dan kuota itu dihitung dari kode registrasi yang di-generate untuk setiap cabang. Jadi misalkan kuotanya 2, terus kemudian muncul kuota penuh, maka sudah registrasi untuk cabang tersebut. Nah, jadi silahkan akses menu pendaftar. Selanjutnya untuk berjenis kelompok, untuk formulirnya akan sama, ada informasi terkait ajang, cabang, juga persyaratannya. Yang membedakan adalah form pendaftarannya. Di sini diminta nama tim, kemudian pilih ketua tim,
inputkan kelas, kemudian pilih pembimbing. Cek kembali sebelum melakukan simpan. Nah, untuk anggota tim didaftarkan melalui menu pendaftar setelah ketua tim terdaftar. Jadi yang pertama adalah mendaftarkan ketua tim, kemudian muncul kode registrasinya. Selanjutnya untuk anggotanya itu tidak didaftarkan ke ajang ternyata namun di menu pendaftar dalam satu kode registrasi. Nah, setelah Bapak Ibu ketua tim terdaftar, kan ada kode registrasinya. Nah, pada tabel peserta terdapat tombol tambah peserta. Nah, ini untuk mendaftarkan anggota. Silahkan dipilih, kemudian pilih peserta, isikan sama kelas, kemudian sebagai anggota klik tambah. Jadi ini untuk pendaftaran yang bersifat kelompok. Kemudian di sini ada kode registrasi untuk setiap cabang ajang yang didaftari akan ada kode registrasi memuat informasi kategori, cabang, dan juga ajang yang didaftari. Sekali lagi mohon untuk diperhatikan dan dicek baik itu ajang, cabang, serta bahkan juga pembimbing yang akan didaftarkan. Tidak perlu terburu-buru dalam melakukan finalisasi jika masih ada kemungkinan perubahan data. Nah, karena setelah nanti Bapak Ibu melakukan finalisasi, data akan dikunci. Dengan kata lain tidak dapat melakukan perubahan data. Sehingga kesalahan mohon untuk dicek secara seksama ajang, cabang, dan peserta. Jika memang terjadi di luar kehendak perubahan, kita memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu melakukan permohonan buka finalisasi, itu pun juga harus ada proses review. Jadi sekali lagi preventifnya adalah mengecek sebelum finalisasi. Jika sudah melakukan finalisasi, maka nanti akan muncul status akun ajang. Nah, akun ajang ini menandakan informasi bahwa jika muncul akun belum terdaftar di aplikasi ajang, artinya Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi di portal BPTI, namun belum mengakses aplikasi ajang. Nah, ini akan muncul status akun belum terdaftar di aplikasi ajang. Lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah silahkan operator sekolah atau peserta didik tergantung jenjangnya dan aplikasi ajangnya mengakses aplikasi ajang dengan menginputkan kode registrasi dan juga melakukan aktivitas pengunggahan atau pelengkapan data di aplikasi ajang. Jika operator atau peserta didik telah mengakses situs web atau aplikasi ajang, maka nanti status akan berubah. Status akun akan berubah menjadi akun sudah terdaftar di aplikasi ajang. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa pendaftaran FAS 2N tidak hanya sebatas sampai di finalisasi pendaftaran di portal registrasi, tapi juga harus sampai mengakses aplikasi ajang. Nah, Bapak Ibu, jika terdapat kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui 2 nomor yang tertera. Yang pertama adalah helpdesk BPTI. Bapak Ibu bisa menanyakan terkait pedoman maupun juga ketentuan perlombaan. Lalu yang kedua ada kontak person teknis untuk membantu kendala-kendala di portal registrasi. Mungkin ya, dan ini mohon untuk menghubunginya melalui via WA di jam kerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator.